Boneka arwah. Hari-hari ini lagi serem, di mana-mana dibicarakan. Apakah kalian juga punya boneka arwah? Ada beberapa artis yang sudah mempunyai boneka arwah. Ayo kita lihat seperti apa. Tapi menurut kalian sebetulnya boneka arwah itu bagaimana sih? Boleh atau tidak? Kalau menurut saya sih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pecinta masa depan negeri, apa yang menjadi tren terakhir, maksudnya pembicaraan, perbincangan netizen, itu adalah boneka arwah. Apakah kalian pernah mendengar? Ayo kita bahas sebuah berita, karena di beberapa berita sudah dinyatakan boneka arwah itu haram, boneka arwah itu musyrik, dan lain sebagainya. Kita lihat di FIFA, boneka arwah disebut musyrik. Begini pendapat Fori Harun. Selasa 4 Januari 2022, belakangan ini boneka arwah yang ramai dikoleksi dan diadopsi menjadi polemik di kalangan masyarakat tanah air. Tidak sedikit netizen yang tidak setuju dengan kehadiran boneka arwah karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama. Haha, ini kan yang saya katakan tadi mulai awal, banyak yang mencibirnya dan pasti kalian juga sudah punya pendapat. Tapi kita baca dahulu. Ada beberapa yang beranggapan memiliki boneka arwah itu musyrik. Terkait hal itu, Fori Harun angkat bicara. Fori Harun itu yang juga punya boneka arwah. Dirinya telah mengadopsi ratusan boneka arwah di tahun 2021 lalu melalui tayangan YouTube-nya. Furi telah mengadopsi 330 boneka arwah. Wow, 330 boneka arwah. Kalian berapa? 330. Itu kan tidak sedikit. Berkaitan dengan musyrik atau tidaknya mengasuh boneka arwah, itu kembali ke pemahaman masing-masing. Karena kata Furi, ada keluarga yang setuju dan ada yang tidak. Namanya manusia, yang suka dan tidak adalah hal yang biasa. Yang paling penting adalah mengadopsi boneka arwah ini, kita tidak menganggap mereka sebagai Tuhan. Rezeki, keberuntungan, dan jodoh. Jadi, tidak dianggap sebagai Tuhan, tidak membawa rezeki, tidak membawa keberuntungan, dan tidak membawa jodoh, kata Furi begitu. Itu hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan ke kita, bukan di tangan anak asuh, kata Furi Harun seperti dikutip di tayangan YouTube-nya. Jadi Furi sebagai pengasuh dari 330 boneka arwah mengatakan itu tidak apa-apa selama tidak menganggap tadi, tidak mengakibatkan terhadap rezeki, jodoh, dan lain sebagainya tadi. Lebih lanjut dijelaskan oleh Furi Harun, anak asuh dalam hal boneka yang diadopsinya adalah anak asuh. Sebagai manusia, kata Furi, kita tetap menyembah, meminta rezeki, semuanya atas izin Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini nanti yang kita bahas. Posisi Tuhan itu di mana? Apakah sebagaimana yang disampaikan oleh banyak netizen atau seperti yang disampaikan oleh Furi Harun tadi? Yang paling penting mereka diperlakukan layaknya anak asuh saja. Kita yang mengadopsi harus semakin lebih baik lagi dari sebelumnya. Kalau ada rezeki, ada baiknya disisihkan kepada orang yang membutuhkan. Kalau emosi ditahan, karena anak asuh akan meniru apa yang orang tuanya asuh lakukan, ujar Furi Harun. Mungkin di kalangan pemirsa ini kan juga bertanya-tanya, bagaimana ya yang boneka di dalamnya ada robot, maksudnya ada mesin, dan kemudian hidup. Apakah sama? Ayo nanti kita bahas lebih detail. Kita lanjutkan dulu membacanya berita di FIFA ini.
Ia juga telah menyadari mengenai pro dan kontra tentang spirit dolls tersebut. Dalam akun Instagramnya, Fury berharap masyarakat lebih bisa menghargai perbedaan. Jadi Fury berharap kalian semuanya, para netizen, itu bisa menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, khususnya bagaimana mengadopsi boneka tersebut. Yang terpenting adalah saling menghargai perbedaan pendapat, dan bagi pengadopsi spirit dolls harus paham bahwa mengadopsi artinya mengasuh dan membimbing agar mereka bisa pulang ke Tuhan. Selain itu juga sebagai orang tua asuh harus senantiasa berbuat baik terhadap sesama, tidak pernah meninggalkan ibadah dan bekerja, karena rezeki datangnya semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulis Fury Harun. Itulah apa yang termuat di dalam viva.co.id. Boneka arwah disebut musyrik, begini pendapat Fury Harun. Pemirsa, bagaimana menurut kalian? Karena ini kan memang debatable, dilematis. Kalian bagi yang sangat taat terhadap agama melihat arwah itu, maksudnya boneka yang di dalamnya ada arwah, ada spirit doll, itu pasti debatable apakah itu diperbolehkan atau tidak. Tapi pertama, sebetulnya kalau berbicara syirik, musyrik, itu adalah memang poinnya adalah pada kalian atau manusia percaya terhadap sesuatu yang bisa mendatangkan sesuatu. Maksudnya adalah hal gaib yang diyakini bahwa dia meyakini menghadirkan sesuatu. Bahkan bisa menghadirkan keyakinan seseorang terhadap sesuatu itu. Kalau ini terjadi, maka ya jelas itu adalah syirik dan musyrik. Memang setiap orang sangat berbeda ya. Kalau kita melihat apa yang disampaikan Fury Harun tadi, ya kalau kita, maksudnya kalian mengadopsi spirit doll, itu syaratnya adalah tidak boleh yakin bahwa boneka tersebut menghadirkan rezeki, menghadirkan jodoh, menghadirkan sesuatu yang lainnya, apalagi diyakininya. Memang kalau sudah diyakini, bukan dijelaskan seperti itu ya, maka sepertinya spirit doll atau boneka arwah itu boleh. Tetapi adalah masalahnya kalian mampu atau tidak untuk berpegangan tersebut. Hal ini berbeda dengan boneka yang di dalamnya ada robot, ada mesin. Secara rasional, di dalam boneka itu memang bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh majikan atau oleh yang punya. Taruhlah kalian punya boneka atau robot, atau boneka robot ataupun lainnya, yang itu kan kalian bisa memerintahkan, ayo kamu ke sana, atau pakai remote itu bisa, atau bisa digunakan untuk mengangkut berbagai barang dari satu tempat ke tempat lain. Nah, sekarang adalah boneka arwah. Itu kalau kalian memerintahkan dan selanjutnya meyakini di dalamnya tidak seperti mesin tadi, tapi di situ ada arwah betulan. Arwah yang di dalamnya yang nggak tahu jin atau setan ataupun yang lain, itu kemungkinan menjadikan kalian berubah untuk pikiran. Maksudnya berubah terhadap keyakinan tadi. Berubah keyakinan itu maksudnya selanjutnya mempercayai, ini ada arwahnya, pasti kita bisa minta tolong kepadanya, bisa minta tolong untuk mendapatkan rezeki, dan kita mendapatkan jodoh dan sebagainya. Itu kalau sudah terjadi di situ, apa yang disampaikan berbagai ormas keagamaan tadi, jelas itu sudah tidak boleh. Itu mengarah kepada musyrik kalau dalam bahasa agama. Tetapi kalau
ya sebatas seperti robot tadi, tidak sampai menghadirkan keyakinan, bahkan memang hanya sebuah apa ya? Memang kalau berbicara eh, jin, setan, makhluk-makhluk halus lainnya itu ada, dan memang kalian sebagai manusia itu ada batasannya sih, dengan kehidupan mereka ada dibatasi, kehidupan kalian dengan mereka itu dibatasi, tetapi adalah ya kalian kalau dalam bahasa agama itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi sebetulnya saya kalian di dalam agama Islam, mohon maaf ya, ini saya menampilkan agama Islam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi semua manusia, jin dan setan dan semuanya diciptakan untuk beribadah. Lah, kalau hal ini dihadirkan, maksudnya spiritual, boneka arwah tadi menghadirkan kepercayaan yang selanjutnya menjadikan seseorang tidak patuh terhadap agama atau keluar dari agama, bahkan meyakini dia menghadirkan sesuatu terhadap dirinya, pasti apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama itu benar. Begitu juga sebaliknya ketika kalian melihat bahwa ini hanya ya kalau berbicara jin dan setan itu kan memang di mana-mana ada ya, di lingkungan ini ada ya, karena memang agak tipis antara ini, bagi yang tahu dunia itu pasti paham bahwa di alam kita ini memang juga ada makhluk yang lain, hanya dunianya berbeda, sehingga terkadang kalian bisa, bagi yang IndiHome atau lah, kalau misalkan itu terjadi, maksudnya kalian mempunyai kepercayaan yang lainnya menghadirkan kepercayaan lagi, maksudnya menghadirkan keyakinan bahwa dia akan mendatangkan rezeki dan lain, itu menjadi masalah. Tetapi bahwa kita yakin tidak, di sini itu memang juga banyak makhluk-makhluk lain, tetapi kita tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh saling lain-lainnya, yang pasti kita diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga kembali kepada spirit doll atau boneka arwah tadi, untuk kehati-hatian kalian semuanya, bagi orang yang tidak mampu untuk menjaga keimanan, memang harus dijauhi ya. Apalagi tidak mempunyai kemampuan terhadap makhluk-makhluk lainnya. Tapi kalau sudah mempunyai kemampuan, syaratnya adalah memang tidak boleh minta pertolongan ke sana. Cenderung orang kalau ke sana, kalau berhubungan dengan jin, setan, makhluk-makhluk lainnya, itu adalah minta pertolongan. Padahal sama. Wah, ini perspektif agama. Sekarang adalah perspektif sosial kemasyarakatan. Bagaimana perspektif sosial kemasyarakatan? Apakah hal itu tetap dilarang? Ya itu tadi. Perspektif sosial bahwa dunia kita dengan dunia mereka berbeda. Itu yang menjadi patokan. Kalau kalian menjadi bagian dari mereka atau menjadi satu kesatuan dengan mereka, itu mungkin bisa, tetapi kan alamnya berbeda. Jadi memang alamnya berbeda deh. Jadi kalian tetap perlu membedakan ya antara dunia, maksudnya duniawi ini, maksudnya kehidupan dunia yang ada, dengan ke dunia dengan alam lainnya itu tadi. Apalagi kemudian ditampilkan di berbagai tayangan yang ada hubungannya dengan kehidupan manusia saja. Dan yaitu kalau di dalam agama itu keimanan seseorang itu kan naik turun ya, itu yang perlu menjadi patokan ya, naik turun ini. Kalau kalian pernah mendapatkan pencerahan dari para ustadz, keimanan seorang itu naik dan turun, yazid wa yanqus. Lah, ketika posisi kurang baik rezekinya atau terkait dengan jodoh belum datang, atau terkait dengan yang lainnya ada masalah, berpotensi kalian untuk yaitu tadi membelokkan apa yang menjadi keinginan awal.
keinginan awal itu ya hanya memiliki terkait dengan spirit doll boneka arwah, tapi selanjutnya akan berubah. Tapi sebetulnya kalau kalian sudah terbebas dari itu semuanya dan sama sekali tidak ada niatan untuk minta sebuah rezeki atau minta mendatangkan rezeki, minta jodoh atau tidak yakin bahwa kekuatan itu kemudian bisa menghadirkan luar biasa, maka sebetulnya biasa-biasa saja sih untuk mempunyai spirit doll atau boneka arwah tadi. Tetapi masalahnya itu adalah bisa nggak dipegang hal tersebut pada kalian? Ini demi kebaikan kalian di alam dunia dan alam-alam selanjutnya. Maksudnya karena pintu dunia ini kan pintu yang kita semuanya perlu super hati-hati. Memang kalau berbicara sosiologi agama ya, berbicara kepercayaan itu sangat beragam. Kalau di dalam sebuah buku ada the Seven Theories of Religion, ada 7 teori tentang agama. Dan hal ini adalah salah satu dari hadirnya agama tadi. Jadi hadirnya agama itu berawal dari keyakinan roh-roh halus atau sebuah kepercayaan terhadap sesuatu, bisa kepada makhluk. Tetapi hal itu ketika dihubungkan dengan kalian bukan taruhlah beragama Muslim, itu tidak ada masalah. Karena apa? Kalau the Seven Theories of Religion itu mengatakan memang itu menghadirkan sebuah kepercayaan. Lah, hal itu kalau dihadapkan dengan misalkan agama Islam, itu menjadi masalah karena di dalam agama Islam sudah punya kepercayaan. Mungkin di dalam agama yang lainnya juga ya. Saya mungkin yang agama lain bisa berpendapat bahwa di situ ada Tuhan, ada Allah, ada malaikat dan lain-lainnya yang itu adalah menghadirkan sebuah keyakinan terhadap the power atau sesuatu yang bisa menghadirkan berbagai macam hal kebutuhan manusia. Dan kalian kalau menjadikan posisi spiritual boneka arwah seperti itu tadi, kalau kalian bukan Muslim atau bukan agama-agama yang melarang terkait dengan syirik tadi, mungkin boleh. Tetapi masalahnya adalah bagi kalian yang sudah beragama dan di situ dilarang, itu menjadi problem. Pecinta masa depan negeri, sehingga di situ harus membedakan ya, kita tidak mengatakan itu bahwa dilarang karena begini, tetapi karena kalian sudah mempunyai kepercayaan. Kalau kalian adalah murni orang yang bebas, belum ada kepercayaan dan menghadirkan itu sesuatu, maka itu menjadi salah satu jawaban dengan the Seven Theories of Religion. Tetapi kalau kalian menjadikan spirit doll boneka arwah itu bukan sesuatu yang harus diminta menghadirkan rezeki, menghadirkan kekayaan, menghadirkan jodoh dan lain sebagainya, seperti kata Furi Harun tadi, dan itu konsisten, maka ya tidak ada masalah. Karena seperti sehari-hari kehidupan kalian dengan mereka, maksudnya dengan dunia lain, itu ya di dalam alam yang berbeda tapi tempat yang relatif sama. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadikan kalian bisa memahami bahwa tidak cukup dilarang atau diperbolehkan, atau hanya sebatas gini aja kok nggak boleh, tapi the Seven Theories of Religion sebagai jawaban bagi kalian yang sudah mempunyai keyakinan khususnya Muslim. Hal itu menjadi problem ketika kalian kerjakan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share.